Oke teman-teman, inilah hasil dari pembuatan pupuk organik cair kita dengan bahan-bahan yang simple, yaitu promol 12, kemudian juga telur dan air kelapa. Ini saya buat ukuran 2 untuk ukuran 1,5 liter dan satunya 500 ml. Ini bisa diencerkan menjadi 7 tangki. Penggunaan pupuk organik bisa meningkatkan produktivitas dan juga lebih ramah terhadap lingkungan. Efeknya jangka panjang juga lebih bagus. Jadi saya ingin bagikan bagaimana cara membuat pupuk organik cair dengan hanya bahan-bahan yang simple dan mudah sekali. Simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Thoyiban Channel. Jangan lupa buat kalian yang baru pertama kali nonton video saya di channel ini, tekan dulu tombol subscribe-nya dan juga nyalakan tombol loncengnya. Insya Allah channel ini cocok buat kalian yang ingin hijrah ke pola hidup sehat. Oke, sekarang kita akan buat pupuk organik cairnya. Untuk bahan-bahan yang kita butuhkan, pertama 2 butir telur, air kelapa. Air kelapa ini saya nggak beli, dikasih sama tetangga ya. Kalau mau beli juga silahkan. Kemudian ada promol ini, promol 12. Pertama yang harus kita lakukan, kita masukkan promolnya ini ke dalam ini ya. Ini ada air biasa. Untuk perbandingannya, setiap 1 liter itu 10 gram. Jadi kita akan buat ukuran 1,5 liter, berarti 15 gram. Ini kita anggap 10 gram ya. Sini. Nah, setelah itu kita diamkan sampai airnya ini mengendap ya, apa itu? Karena di sini kalau misalnya nanti kita campurkan langsung ke pupuk organik cairnya, ini ada zeolitnya. Jadi promol ini kan terdiri dari bakteri mikroorganisme sebanyak 2 kali 10 pangkat 12, makanya ini namanya promol 12, yang bermakna bakterinya itu setiap 1 gram terdiri dari 2 kali 10 pangkat 12 atau 2 triliun mikroorganisme setiap 1 gramnya. Nah, ini bakterinya kondisinya masih dorman atau tidur ya. Nah, untuk membangunkannya itu dengan cara dilarutkan seperti ini. Nah, bakteri mikroorganismenya ini dia tinggal di zeolit. Nah, zeolitnya itu cukup kasar. Jadi nanti kalau misalnya dimasukkan ke dalam tangki semprot, itu akan menyumbat saluran. Oleh karena itu, perlu dilakukan seperti ini dan didiamkan, diendapkan sampai bagian-bagian yang kasar itu mengendap di bawah. Nanti bagian yang halus itu baru kita masukkan ke dalam pupuk organik cairnya. Ini fungsinya sebagai pengurai, jadi makanannya itu memang limbah-limbah. Bisa limbah, ya berbagai macam limbah, kotoran hewan, makanan sisa atau apapun itu yang limbah, itu adalah makanan dari mikroorganisme ini. Jadi tidak harus telur. Kalau misalnya kalian ingin buat dengan kotoran hewan juga bisa, tapi karena kotoran hewan itu kan najis ya, jadi saya cari yang nggak najis. Sebagian besar orang menganggap kotoran hewan itu kan najis, makanya saya pilih yang aman saja, yaitu dengan menggunakan telur. Sambil menunggu larutan promol ini mengendap, kita masukkan dulu untuk telurnya ke dalam sini ya. Jadi kita buka bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya kulit telurnya ini juga bagus untuk si tanaman. Nah, kita nanti baiknya sebaiknya jika memang punya blender, bisa di blender sekalian.
Makanya kalau kalian punya kulit telur itu jangan dibuang begitu saja, bisa ditaruh di bawah tanaman, itu juga bisa membantu menyuburkan tanah. Setelah itu kita masukkan ini air kelapanya. Lalu kita anggap ini sudah larut, karena ini nanti disiramkan bukan disemprotkan. Kalau kalian ingin disemprotkan di buah atau untuk pestisida, itu sebaiknya memang harus sampai benar-benar endapannya ini ya di bawah semua, biar enggak jadi kasar nanti menyumbat semprotan. Karena nanti saya disiramkan, jadi enggak harus terlalu. Ini kita sisakan sedikit. Nah, berikutnya kita kocok sampai semuanya bisa bercampur. Kita tambahkan lagi, tadi masih sisa. Ini kita barik-barik lagi ya biar Oke, sampai di sini ini pupuk organik cairnya sudah jadi, sudah bisa diaplikasikan langsung ke tanaman, bisa digunakan untuk pestisida sebagai untuk pupuk untuk mempercepat pembuahan atau pertumbuhan, itu bisa semuanya. Yang jelas kalau untuk pembuahan yang jelas disemprotkan, untuk pertumbuhan juga disiramkan. Ini karena masih digunakan untuk pertumbuhan, nanti akan disiramkan. Untuk pestisida juga bisa, yaitu untuk mengatasi jamur dan juga untuk hama-hama, itu insya Allah juga bisa terbantu untuk diatasi. Oke, jadi kalau kita hitung biayanya, promolnya tadi dibutuhkan 10 gram, itu berarti Rp6.000. Kemudian ini air kelapanya kita anggap tadi mungkin 2000 gitu aja ya, jadi 500 ml. Kemudian untuk telurnya itu 2000, berarti satu botol ini kurang lebih biayanya Rp10.000. Nah, satu botol ini takarannya nanti diencerkan menjadi 30 kalinya, sehingga jika ini 1,5 liter menjadi 45 liter, atau kalau di dalam tangki semprot itu biasanya ukurannya 15 liter, berarti ini bisa menjadi 3 tangki. Cuman kalau misalnya dalam 2 hari, maksimal 2 hari ya, 2 hari kok belum habis, setiap hari dibuka ya. Setelah, kalau memang sudah 2 hari kok belum habis, 1 hari sekali dibuka, kemudian diangin-anginkan, dibuka kurang lebih 1 menit ya. Setelah itu ditutup lagi, terus seperti itu, dibuka kemudian diangin-anginkan, ditutup lagi. Jadi ini untuk menghilangkan gas yang ada di dalamnya. Demikian apa yang bisa saya sampaikan untuk bagaimana cara membuat pupuk organik cair dengan mudah, murah, dan juga praktis. Insya Allah kalian bisa praktek di rumah sendiri-sendiri ya. Untuk kalian yang masih bingung atau ingin berkonsultasi, kalian juga bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini. Jika menurut kalian video saya ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like,
komen di bawah dan juga share video ini. Dan yang paling penting jangan lupa klik tombol subscribe dan pencet tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.